pengampunan dosa. Tuhan Yesus sudah mati untuk mengampuni dosa. Tapi kalau kamu nggak percaya, itu sama aja dengan orang nggak mau mengambil hadiahnya. Jadi nggak dapat hadiah. Karena itu harus percaya, harus ikut Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu cuma percaya, ngomong percaya aja, tapi tidak berbuat, tidak bertindak, maka kepercayaanmu akan sia-sia. Jadi percaya juga bukan cuma omongan di mulut, tapi di hati dan dalam perbuatan. Ya, oke? Ya, jadi dunia ini berdosa. Kamu nggak melihat sekarang, mata jasmanimu nggak melihat, ya. Tapi kalau kamu melihat, kamu tahu dunia ini dunia berdosa. Orang di dunia ini berdosa setiap hari, tiap hari melawan Allah. Ya, kamu tidak melihat dengan matamu, tapi karena kamu tidak melihat dengan matamu itu, justru kamu tidak melihat betapa berdosanya dunia ini. Tuhan malah mengkaruniakan kepada kamu mata batin, mata hati, ya, yang menerima Tuhan, bukan mata jasmani yang melihat dunia. Kalau mata kamu melihat dunia ini dengan ini, kamu kan ini tiap hari ada orang, ada banyak godaan untuk melakukan dosa. Ya, nanti kalau ini melihat ada barang diambil. Ya, kalau kamu sering dengar televisi nggak di sini? Nah, itu ada orang korupsi. Ya, korupsi itu makan uang negara dipakai buat kepentingan pribadi. Kalau kamu lihat itu terus, kamu dengar itu tiap hari, kamu nggak kuat nanti. Kamu akan sedih melihat dunia ini begitu kotornya, begitu penuh dengan para pendosa. Ya, jadi walaupun kamu nggak lihat sekarang, maka kamu tetap bersyukur. Kenapa kamu tetap bersyukur? Karena Tuhan tidak mengizinkan racun dunia, tidak mengizinkan perilaku orang dunia kamu lihat. Kamu malah dikaruniakan mata hati yang begitu terang. Pernah dengar Fanny Crosby? Siapa yang pernah dengar Fanny Crosby? Siapa tuh Fanny Crosby? Ya, Fanny Crosby ialah pencipta lagu rohani yang paling produktif, mengarang 8.000 lagu rohani, dan beliau buta dari kecil, diajar oleh neneknya sampai dia ini. Anda tahu lagu ciptaan, adik-adik tahu lagu ciptaannya Fanny Crosby? Apa? Ya, Blessed Assurance, ya. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Itu ciptaan Fanny Crosby. Ada lagi, All to Jesus I Surrender. Pada Yesus kuserahkan. Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Kalau Fanny Crosby melihat, belum tentu dia bisa mengarang seperti itu. Ya, kalau Fanny Crosby melihat, belum tentu dia bisa mengarang seperti itu. Fanny Crosby 8.000 lagu rohani yang sampai sekarang masih dipakai di seluruh dunia, di gereja apapun juga dipakai. Ya, jadi kita termasuk Anda sudah diselamatkan oleh kasih. Asalkan kasih, karena kasih Allah itu begitu besar. Walaupun dunia berdosa, Allah mengasihi. Allah memberikan jalan keluar, jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Tapi kamu harus percaya. Sama aja seperti misalnya hadiah. Ya, hadiah itu kalau kamu dapat hadiah, tapi kamu diam aja, nggak kamu ambil, maka kamu tidak akan mendapat hadiah itu. Itu ya. Jadi itu saja. Jangan takut. Karena begitu besar kasih Allah. Kalau kasih itu sempurna, maka kita tidak takut. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Ya, jangan takut. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana
kehidupan saya nanti, saya tidak melihat. Jangan takut. Tuhan itu memelihara. Jangankan kamu, burung dikasih makan. Ya atau tidak? Ya. Selalu ada orang-orang yang digerakkan. Apakah saya, apakah ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, semuanya ada yang akan menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk Anda. Ya. Jadi apa yang perlu saya lakukan untuk menyambut kasih Allah itu? Karena begitu besar kasih. Satu, percaya Tuhan Yesus Kristus, karena hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Kamu berbuat baik, kamu berbuat apa, tapi kalau tidak melalui iman, tidak melalui percaya kepada Yesus Kristus, kamu tidak akan selamat. Orang yang agama lain bisa dia baik, ngasih sedekah, ngasih apa segala, tetapi tanpa Yesus Kristus, no, tidak ada. Ya, jadi bukan karena orang mau ngasih duit banyak, nyumbang banyak terus dia akan selamat, enggak. Kamu percaya kepada Yesus Kristus, kamu undang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, udah semua. Lahir baru sudah semua. Sudah mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau belum, nanti dilayani, ya. Nah, jadi yang kamu lakukan, satu, percaya kepada Yesus Kristus. Nanti Yesus Kristus dari dalam akan merubah kamu, dari dalam hatimu akan merubah kamu. Yang tadinya kamu nggak tahu bahwa berbohong itu berdosa, jadi tahu. Yang tadinya nggak tahu kalau melawan guru itu berdosa, jadi tahu. Ya, itu Tuhan Yesus, Roh dalam hati kita yang akan merubah kita. Jadi yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kalau percaya bukan cuma omongan saja, tapi ikuti perintah Tuhan Yesus, perintah dalam firman-Nya, hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi pagi-pagi ngapain? Berdoa, ya, bangun nyanyi, memuji Tuhan. Makanya ada lagu, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Gitu. Jadi dari terbit matahari nyanyi Tuhan. Ya, nyanyi lagu apa aja, lagu pokoknya menyembah Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Ya, kemudian membaca Alkitab. Istri saya. Ya, membaca Alkitab. Ya, kalau Alkitabnya belum ada atau apa segala, atau belum bisa baca huruf Braille, nanti bisa minta diajarkan sama Ibu Kristina, ya. Ya, itu ya. Jadi itu aja. Yang ketiga, kalau nanti Tuhan akan mengajarkan, nanti kamu akan tahu. Kalau berdosa, kalau nggak boleh berbohong, tapi kamu tiba-tiba berbohong, maka kamu minta ampun. Ya. Yang keempat, kamu harus mengasihi sesama. Jangan egois, jangan diri sendiri aja diiniin. Kalau punya makanan diumpetin semuanya gitu, nggak dikasih sama teman-temannya. Jangan. Itu namanya egois, itu namanya tidak mengasihi. Ya. Kalau punya makanan dibagi sama temennya. Kalau nggak, makanan itu disimpan-simpan juga bisa busuk. Ya. Karena itu kalau punya makanan dibagi, kalau punya baju lebih dibagi. Ya, kalau nggak lebih jangan. Ya. Oke. Ya. Jadi kasih itu keinginan dan perbuatan memberikan yang terbaik kepada diri sendiri dan sesama manusia. Ya, dengan kamu mengasihi sesama berarti kamu mengasihi Allah. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, barang siapa, kalau kamu sudah melakukan perbuatan kasih kepada orang-orang yang misalnya orang-orang yang penglihatannya terganggu seperti Anda, orang-orang yang dipenjara, ya, orang-orang yang apa. Kalau kita melayani mereka, maka kita melayani Tuhan, gitu, ya. Jadi kita harus mengasihi, ya,
Sekali lagi, firmannya apa? Coba kita sebut tadi, Yohanes 3 ayat 16. Binasa itu artinya mati. Matinya bukan mati jasmani. Kalau nggak percaya Tuhan Yesus terus mati, bukan. Matinya kerohaniannya, dia akan mati. Dia tidak akan tahu membedakan yang baik dan yang buruk, yang berdosa dan yang tidak berdosa. Ya, baik begitu. Ya, jadi saya sampaikan itu semua. Ya, ada yang mau bertanya, adik-adik? Ini kita bebas aja. Ada yang mau bertanya nggak? Apa dalam sehari-hari atau apa? Nggak apa-apa. Kalau ini ibadahnya bukan ibadah kayak di gereja, enggak. Ayo, ini yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ada yang kurang ngerti? Hah? Iya. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Yuk. Jelas firman. Kick Andy nih, Kick Andy siapa namanya? Yohanes ini pernah masuk Kick Andy karena dia pemain gitar dengan gaya yang unik, matanya tidak melihat, tapi dia masuk di acara Kick Andy di Metro TV ya. Ada yang mau nggak ada? Ya, baik kalau begitu. Sekali lagi, kasihi diri sendiri artinya bukan kasih diri sendiri itu diri sendiri saja, orang lain nggak diperdulikan, tapi memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri dan memberikan yang sama seperti yang kita berikan pada diri sendiri untuk orang lain. Ya, kalau ada temennya nggak punya baju ukurannya sama kamu, kasih aja baju kamu. Ya, kalau kamu punya baju 5, jangan punya baju 5 malah kamu nggak kasih, malah kamu ambil lagi baju orang lain, nggak boleh. Ya, jadi hukum yang terutama dalam iman Kristen ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran dan tenagamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri kamu sendiri. Jadi kamu harus ini, kalau nanti malam-malam ada yang nggak mau tidur nih Ibu Kristina ya, kalau ada nggak mau tidur ya, itu namanya nggak mengasihi diri sendiri. Ya, kalau nggak mengasihi diri sendiri gimana mengasihi orang lain? Nggak mungkin. Ya, malam ada nggak yang suka begadang-begadang sampai malam nih? Yang nggak mau tidur sampai malam, nanti sakit. Kalau sakit itu nggak mengasihi diri sendiri. Kalau nggak mengasihi diri sendiri, nggak bisa mengasihi sama. Kalau nggak bisa mengasihi sama, berarti tidak melakukan perintah Tuhan. Berarti percuma Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib buat keselamatan kamu. Ya, sekali lagi begitu ya. Ada yang nggak mengerti lagi? Ada yang mau ditanyakan? Apa udah lapar banget? Ya, oke, baik kalau begitu kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah namamu. Hamba telah menyampaikan ini semua, amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang maha kasih, yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha benar, maha kudus. Karena hamba telah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu melalui firman-Mu dalam Yohanes 3 ayat 16. Sekarang kami memohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, materaikan firman